Bab 967. Ada orang cari mati. Kota Yan, area Dream City, di dalam rumah bernilai ratusan juta kuai rem. Seorang pria muda tengah berbaring di ranjang rumah sakit, dan di sampingnya masih ada seorang wanita muda yang sedang melakukan akupuntur untuk mengobatinya. Pria muda yang terbaring di ranjang rumah sakit itu adalah Charles Ma, dan wanita muda itu tentu saja adalah Viola Feng. Setelah beberapa kali perawatan, Viola Feng menghela napas panjang dan mencabut 7 jarum perak di tubuh Charles Ma. Peluh sedikit membasahi keningnya, terlihat jelas perawatan sebelumnya membuatnya sangat lelah. Viola, kamu sudah bekerja keras. Irene mengambil satu handuk bersih dan memberikannya kepada Viola Feng, tatapan kagum sedikit mengembang di matanya. Seminggu telah berlalu sejak Jerry yang mengalami kecelakaan, selama ini Viola Feng langsung tinggal di dalam rumah mewah ini. Selain setiap hari harus melakukan perawatan untuk Charles Ma, ia juga harus merawat Michelle. Kak Ai, ini bukan apa-apa. Viola Feng tersenyum tipis, mengambil handuk, dan dengan lembut menyeka keringat dari kepalanya. Viola, katakan saja yang sebenarnya, apakah lukaku bisa sembuh sepenuhnya? Jangan takut, aku tidak akan tahan. Apapun hasilnya, aku bisa menanggungnya. Charles Ma bertanya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Sejak hari itu membuka kemampuan setengah langkah ke alam dewa, telah menyebabkan luka yang besar pada tubuhnya, bahkan Irene merasa luka Charles Ma tidak dapat dipulihkan. Bahkan mungkin karir seni bela dirinya akan berakhir. Bukannya ia tidak percaya pada keterampilan medis Viola Feng, tapi ia telah berbaring di ranjang rumah sakit selama seminggu, dan Viola Feng juga telah merawatnya selama seminggu. Namun hingga saat ini, ia masih belum ada tenaga sama sekali, bahkan bangun untuk duduk di kasur juga tidak ada. Tubuhnya sangat berat, seolah-olah bukan miliknya. Viola Feng berujar dengan tak berdaya, Kak Ma, aku melakukan 7 hari perawatan untukmu, dan kamu sudah tanya ke-7 kalinya. Sebenarnya kamu ingin aku kasih tahu berapa kali, kamu baru bisa percaya bahwa aku benar-benar bisa menyembuhkanmu seperti semula. Irene juga memutar bola matanya, apakah kamu merasa lukamu terlalu ringan? Atau keterampilan medis Viola terlalu buruk? Di pandangan pengobatan barat, lukamu ini sudah tidak dapat disembuhkan. Jangan mengatakan hidup sampai hari ini, di hari pertama kamu terluka saja, kamu sudah tidak dapat hidup. Sekarang di bawah perawatan Viola, setidaknya kamu bertahan sampai hari ini, hal apa yang masih kamu khawatirkan? Viola Feng berujar sambil tersenyum, sebenarnya Kak Ma bilang tidak ada apa-apa, tapi hatinya justru sangat khawatir, takut dirinya menjadi orang yang tidak berguna sepenuhnya. Charles Ma sedikit malu dan terkekeh, ini kan aku sudah terlalu lama baring di kasur, sedikit tidak nyaman. Sekarang baru tahu tidak nyaman. Tiba-tiba, suara ejek seseorang terdengar. Dalam waktu sesaat, semua orang melihat ke arah sebaliknya. Kak Yang. Ketika Viola Feng melihat Jerry Yang, sudut bibirnya terulas sebuah senyuman yang cantik. Kak Chen. Charles Ma dan Irene juga berujar. Kak Chen, aku seperti ini kan juga sedang menyelamatkanmu. Jika bukan aku yang berusaha sekuat tenaga menahan Simon, bagaimana bisa memperoleh waktu Viola Feng untuk menolongmu? Charles Ma bertanya sambil terkekeh. Kamu memuji diri sendiri lagi, jelas-jelas keterampilan medis Viola yang kuat baru membuat Kak Chen bangun di saat kritis. Melihat wajah bangga Charles Ma, Irene tidak tahan lagi dan berujar dengan sinis, sekalipun benar-benar kamu yang menyelamatkan Kak Chen, mengapa kamu tidak pikir saat di medan perang perbatasan utara, berapa kali Kak Chen menyelamatkanmu? Charles Ma terkekeh, mengusap kepalanya dengan canggung, aku hanya ngomong, kamu benar-benar tidak memberi harga diri kepada suami sendiri, ya? Haha. Dalam kamar langsung muncul ledakan tawa. Seminggu lalu, Viola Feng dan Charles Ma jatuh pingsan, Jerry yang bahkan khawatir sangat lama. Tidak menyangka Viola Feng hanya pingsan 2 jam kemudian bangun. Hal pertama yang ia lakukan saat bangun adalah membantu Charles Ma menjalankan perawatan. Bahkan Irene saat melihat luka Charles Ma, berpikir Charles Ma tidak akan bisa bertahan.
Tidak menyangka di bawah perawatan medis kuat dari Viola Feng, Charles Ma ternyata bangun. Selama seminggu ini, Irene terus berada di sisi Charles Ma, menyaksikan Viola Feng merawat Charles Ma dengan mata sendiri, juga melihat semangat Charles Ma menjadi semakin baik. Ia benar-benar mengagumi Viola Feng dari lubuk hatinya, di usia yang begitu muda sudah memiliki keterampilan medis yang begitu kuat. Bahkan ia seorang profesor jenius di bidang kedokteran tidak bisa dibanding dengan dirinya. Kak Chen, sekarang 5 keluarga kerajaan Kyushu telah mengirim orang ke kota Yan, telah sepenuhnya membagi kekuasaan tertinggi di kota Yan, kamu rencana kapan melawan? Charles Ma menyimpan senyumannya, tiba-tiba membuka mulut dan bertanya. Irene melihat Jerry Yang dan Charles Ma ingin membicarakan hal serius, ia pun membawa Viola Feng ke kamar Michelle. Kedua netra Jerry yang perlahan-lahan berubah gelap, dan ia sedikit menggelengkan kepalanya, masih belum waktunya. Charles Ma bertanya, Kak Chen, sebenarnya sampai kapan kamu akan menunggu? Kamu tidak akan menunggu sampai 5 keluarga kerajaan memutuskan siapa pemenangnya dan baru melawan, kan? Sudut bibir Jerry yang terulas senyuman dingin, 5 keluarga kerajaan semuanya ingin mengontrol kota Yan, bagaimana bisa begitu mudah? Melawan sekarang bukannya tidak boleh juga, hanya saja belum tiba di waktu yang paling tepat. Aku tidak beraksi, begitu aku beraksi, harus sepenuhnya mengembalikan kedamaian kota Yan. Jerry yang berujar dengan sangat serius. Charles Ma menghela napas, aku hanya merasa sedikit khawatir kakak ipar tidak bisa menahan segala hal ini. Sampai sekarang, ia belum bisa keluar dari trauma, selalu berpikir ia yang membuatmu seperti ini. Sekarang, ia bekerja keras setiap hari, terlihat jelas berusaha melumpuhkan dirinya dengan kerja intensitas tinggi. Ada beberapa kali orang-orang yang dikirim untuk melindungi kakak ipar menyadari, setiap kakak ipar pergi menjemput Feli setiap hari, ia akan datang lebih awal, menangis selama di dalam mobil. Setelah cukup melampiaskan rasa sedihnya, ia baru tersenyum pergi menjemput Feli. Mendengar kata-kata Charles Ma, wajah Jerry yang juga merasa sedikit bersalah. Tentu saja ia tahu seberapa keras kecelakaan ini menimpa Lesikin. Jika ia tidak membiarkan Torodong menyebarkan berita ia dibawa pergi oleh wilayah perang, sepertinya Lesikin akan melakukan sesuatu yang bodoh. Dan Yumikin juga seperti itu, ia juga merasa sangat bersalah, dan berpikir dirinya yang membuat dirimu seperti ini juga. Setiap hari selain kerja ia kerja, orang-orang kita telah menemukan ada beberapa malam ia kerja lembur sampai dini hari. Bahkan tidak pulang, dan langsung tidur di kantor. Charles Ma lanjut berujar. Jerry yang menghela napas pelan, aku punya firasat, hari aku beraksi akan segera tiba. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin aku bicarakan padamu. Charles Ma tiba-tiba berujar dengan serius. Cucu Gunawan Bai yang datang ke grup Yan Chen mencari masalah dan diperas olehku, beberapa hari terakhir ini terus mengganggu kakak ipar. Kini kekuatan utama keluarga kerajaan Bai telah pindah ke kota Yan, dan dilindungi oleh master hebat tahap akhir dari keluarga kerajaan Bai. Untuk sementara ini, pasukan bayangan masih tidak bisa menanganinya, menurutmu? Charles Ma masih belum usai berujar, tatapan dingin langsung memancar sekilas di mata Jerry yang ia cari mati. Kak Chen, bagaimana cari Torodong menyelesaikan masalah ini? Charles Ma bertanya dengan hati-hati. Di waktu bersamaan, di dalam kantor GM lantai paling atas grup Yan Chen. Lesikin sedang bekerja di atas meja, wajahnya sangat pucat, dan meja penuh dengan berbagai dokumen. Ia sudah kerja di atas meja sepanjang hari, justru seperti tidak merasa lelah. GM Qin, Gunawan Bai dari keluarga kerajaan Bai datang lagi. Ada master di sekitarnya, satpam grup Yan Chen sama sekali tidak bisa melawannya. Ia bahkan mencari orang untuk mengatur lobi di lantai pertama grup Yan Chen sebagai tempat pengakuan cinta, mengatakan ia ingin menyatakan cintanya padamu. Pada saat ini, Sekretaris Lesikin mengetuk pintu dan masuk, melapor dengan hati-hati. Bersambung. Bab 968.
melindungi diam-diam. Setelah sekretaris menyelesaikan laporannya, wajahnya masih terlihat sedikit khawatir. Ia tidak tahu apa yang terjadi, hanya tahu sejak seminggu lalu, Lesikin seperti berubah menjadi orang yang berbeda, bekerja gila-gilaan setiap hari. Begitu orang-orang di bawah tangannya melakukan kesalahan, ia akan sangat marah. Sebagai sekretaris Lesikin, tentu harus menanggung lebih banyak kemarahan dari Lesikin. Dan benar saja, setelah mendengar laporan sekretaris, mimik wajah Lesikin langsung berubah dingin, dan berujar dengan marah, "Jika Satpam bukan lawan, apakah kalian tidak tahu menghubungi polisi?" "Baik, GM Kin, aku akan menghubungi polisi sekarang." Sekretaris terkejut, buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi polisi. Lesikin mulai bekerja di meja lagi tanpa mengangkat kepalanya, seolah-olah keberadaan Gunawan Bai sama sekali tidak ada. Saat ini, lobi di lantai pertama sudah dirapikan menjadi tempat pengakuan cinta, dan beberapa anggota staf masih terus membawa bunga mawar dari luar. Gunawan Bai mengenakan jas putih, sepatu kulit hitamnya juga dibersihkan hingga mengilap. Wajahnya penuh dengan tatapan percaya diri, duduk di sebelah menunggu, dan di belakangnya masih berdiri seorang master alam raja tahap akhir dari keluarga kerajaan. Kini, 5 keluarga kerajaan telah mengirim kekuatan utama keluarga ke kota Yan. Sebagai cucu Raja Bai, orang-orang kuat di sekitar Gunawan Bai tentu saja tidak akan lemah. Dapat dikatakan di kota Yan saat ini, jika ada yang memiliki penjaga alam raja tahap akhir, kecuali berperang melawan pusat kekuasaan keluarga kerajaan, jikalau tidak, benar-benar bisa melakukan apapun sesuka hati. Mau bagaimanapun pasukan lokal di seluruh kota yang tidak memiliki satu pun master alam raja tahap akhir. Tuan Muda Bai, waktu ini sudah waktunya pulang kerja. Mengapa GM Kin masih belum turun? Bagaimana aku ke kantornya dan mengundangnya turun? Di samping Gunawan Bai, seorang pemuda berjas bertanya dengan patuh. "Diam!" Gunawan Bai berteriak marah, sudut bibirnya terulas senyuman cerah dan percaya diri. GM Kin pasti terlalu sibuk dengan pekerjaan dan lupa waktu pulang kerja. Jika ia tahu aku ada di sini, ia pasti sudah datang menyambutku sejak awal. Sudut bibir pemuda ini berkedut, tidak berani bicara lagi. Waktu terus berlalu, tapi Lesikin tetap tidak muncul. Gunawan Bai menjadi sedikit tidak sabar dan mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Mengapa masih belum keluar? "Kamu, ke sini." Gunawan Bai melambaikan tangan ke arah seorang wanita muda. Ia tahu wanita ini adalah sekretaris Lesikin. "Kamu pergi dan panggil GM Kin keluar, katakan padanya aku ada masalah penting dan ingin mencarinya." Gunawan Bai berujar. Sekretaris ini sedikit mengernyit, meskipun ia takut pada Gunawan Bai, tapi ia tetap menolak. "Maaf, GM Kin sedang sibuk, dan ia tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Kamu silakan pulanglah." Plak. Gunawan Bai menamparkan wajah sekretaris. "Aku menyuruhmu melakukan apa? Kamu melakukan apa? Dari mana datangnya omong kosong itu? Pergi cari Lesikin, atau aku akan menyuruh orang membuka pakaianmu." Sekujur tubuh sekretaris gemetar, area yang ditampar terasa panas, dan matanya dipenuhi air mata sedih. Ia tidak berani mengganggu Lesikin, juga tidak berani mengganggu Gunawan Bai. "Apa yang kamu lihat? Masih tidak pergi cari GM Kin?" teriak Gunawan Bai marah. Sekretaris baru buru-buru membalikkan tubuh dan pergi. Setelah tiba di depan pintu kantor Lesikin, ia mengetuk pintu dengan hati-hati dan masuk ke dalam. "GM Kin, Gunawan Bai harus kamu turun, jikalau tidak akan melepaskan pakaianku." "Bagaimana Anda mengusirnya?" Sekretaris berujar dengan gemetar. Lesikin hendak ingin marah, namun ketika ia melihat jejak tamparan yang membekas jelas di wajah sekretaris, ia langsung berubah kian marah. "Ia menamparmu." Sekretaris mengangguk, "Aku sudah menghubungi polisi, tapi hingga sekarang masih belum ada yang datang. Aku rasa tidak ada yang akan datang." Sekujur tubuh Lesikin gemetar karena marah, ia langsung bangkit dan berjalan menuju luar. Tidak lama, Lesikin datang ke lobi di lantai pertama. Hanya melihat seluruh aula penuh dengan balon dan mawar. Di tengah aula lantai pertama,
masih menggunakan kelopak mawar untuk membentuk pola besar berbentuk hati. Gunawan Bai berdiri di antara kelopak mawar, memegang buket mawar besar di tangannya, dan di sekitarnya dikelilingi oleh lilin yang menyala. Melihat pemandangan ini, Lesikin langsung membalikkan tubuh dan pergi ke kamar mandi. Di saat sekretaris merasa bingung, Lesikin keluar membawa ember. "GM Qin, aku saja." Sekretaris tidak tahu apa yang akan dilakukan Lesikin, tapi ia tetap bergegas maju untuk mengambil ember di tangan Lesikin. "Tidak butuh." Usai berujar, Lesikin langsung berjalan menuju ke arah Gunawan Bai. "GM Qin datang." Tiba-tiba seseorang berseru, dan dalam waktu sesaat semua orang melihat ke arah Lesikin. Gunawan Bai juga melihat Lesikin, dan langsung berpose gaya yang menurutnya tampan, memegang mawar di tangannya, dan menatap cerah ke arah Lesikin. "Lesikin, aku suka." "Huala." Gunawan Bai baru saja akan menyatakan cintanya, "Aku menyukaimu" masih belum usai berujar, Lesikin sudah menyiram seember air ke arahnya. Gunawan Bai langsung berubah basah kuyup, lilin di sekelilingnya juga padam semua. Tidak hanya itu, bentuk hati yang terbuat dari kelopak mawar juga tersapu habis oleh seember air. Detik ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Lesikin akan begitu kasar langsung menyiram air ke tubuh Gunawan Bai. Gunawan Bai adalah cucu Raja Bai dari keluarga kerajaan. Bahkan di keluarga kerajaan, ia adalah keberadaan yang sangat penting, justru disiram air oleh seorang wanita di depan umum. Ini benar-benar hinaan terbesar untuk Gunawan Bai. "Kamu pergi. Ini adalah grup Yanchen, tidak ada yang boleh mencemari lingkungan di sini." Lesikin berujar dengan marah. Setelah mematung sejenak, Gunawan Bai juga tersadar dari lamunan. Beberapa hari ini, ia datang ke grup Yanchen setiap hari untuk menunggu Lesikin, tapi Lesikin tidak pernah meladeninya. Ia ingin menggunakan cara menyampaikan cinta di depan umum, memaksa Lesikin untuk tunduk, justru tidak pernah berpikir sebelum ia mengungkapkan cintanya, sudah dihancurkan oleh Lesikin dengan cara seperti ini. Dalam waktu sesaat, ia hanya merasa sangat malu dan marah. Sebagai cucu Raja Bai keluarga kerajaan, kapan ia pernah mengalami hinaan seperti ini? "Dasar kamu wanita sialan, ternyata berani memperlakukan tuan muda Bai seperti ini, benar-benar cari mati." Seorang pemuda di samping Gunawan Bai langsung bergegas menuju ke arah Lesikin dan menamparnya. Bang! Melihat tamparannya akan segera menamparkan wajah Lesikin, pada saat ini, sosok Parubaya langsung menahan di depan Lesikin. Kakinya bergerak, dan langsung menendang pemuda itu hingga terbang keluar. "Kak Qian." Saat Lesikin melihat Ken Kokian, ia terlihat terkejut. Ia tahu Ken Kokian adalah bawahan Jerry Yang, awalnya mengira setelah Jerry Yang terluka berat dan dibawa pergi oleh orang-orang wilayah perang, tidak akan ada yang melindunginya. Tidak menyangka, Ken Kokian diam-diam masih melindungi dirinya. Mengingat karena dirinya, kabar hidup atau mati Jerry Yang masih tidak diketahui, rasa sakit di hatinya semakin dalam. Di sisi lain, Jerry Yang justru diam-diam mengirim orang untuk melindunginya. Ternyata ada master yang melindungi di sekitar, pantas saja berani menyiramku di depan umum. Gunawan Bai menyeka noda air di wajah, ekspresi wajahnya perlahan-lahan berubah ganas, dan langsung menjatuhkan perintah, "Bunuh bajingan ini." Usai ia berujar, Master Alam Raja tahap akhir yang berada di belakangnya langsung bergegas menuju ke arah Ken Kokian. Ken Kokian tahu kemampuan lawan jauh lebih unggul darinya, namun pada saat ini, lawan ingin menyakiti Lesikin. Sekalipun ia mati, ia juga harus menghalang di depan Lesikin. Bersambung.